Ternak Unta dan Roy Suryo CS pasti kepanasan lihat berita ini. Pak Prabowo puji Jokowi di pidato kenegaraan. Kata Pak Prabowo, Pak Jokowi merupakan Presiden RI yang telah membangun berbagai infrastruktur penting demi meningkatkan konektivitas antar sentra ekonomi. Pak Jokowi juga disebutnya telah memimpin Indonesia di saat kritis pada masa pandemi COVID-19, sehingga jadi salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi. Gimana ternak? Makin kepanasan kalian? Waduh, Pak Prabowo, jangan begitu, Pak. Nanti anak-anak Abah sama anak emak nggak terima. Bapak puji-puji warisan Pak Jokowi, ya kan? Mereka mana mau anggap warisan Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang Prabowo yang puji Jokowi dan itu menyebabkan kaum pembenci menjadi kelojotan. Menjadi setruk massal. Karena mereka selama ini berharap Prabowo ya tidak akur dengan Jokowi. Ya, dengan kata lain Prabowo ini pecah kongsi lah dengan Jokowi. Nggak taunya sampai detik ini Prabowo masih memuji-muji Jokowi. Gini ini apa nggak malu ya? Mereka itu ya si tukang nyinyir yang selama ini suka bacot dan mengadu domba gitu kan. Ngakunya pakar, tapi prediksinya nggak pernah ada yang benar. Pakar dari mana? Dari Hong Kong. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ternak Unta dan Roy Suryo CS pasti kepanasan lihat berita ini. Pak Prabowo puji Jokowi di pidato kenegaraan. Kata Pak Prabowo, Pak Jokowi merupakan Presiden RI yang telah membangun berbagai infrastruktur penting demi meningkatkan konektivitas antar sentra ekonomi. Pak Jokowi juga disebutnya telah memimpin Indonesia di saat kritis pada masa pandemi COVID-19, sehingga jadi salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi. Gimana ternak? Makin kepanasan kalian? Kata kalian kan yang memuji dan membela Pak Jokowi itu cari jabatan. Nah, ini yang memuji Pak Prabowo, gimana? Masih mengatakan yang memuji Pak Jokowi gila jabatan, cari jabatan. Jadi makin bangga saya menjadi pendukung Pak Jokowi. Dan buat teman-teman pendukung Pak Jokowi, siapa di sini yang belum punya jaket yang sama persis dipakai Pak Jokowi kemarin? Nih lihat, bahannya sama, modelnya pun juga sama persis yang dipakai Pak Jokowi kemarin. Yang mau cek sendiri di keranjang kuning bawah. Kalau udah dicek, jangan lupa check out sekarang juga. Salam Cikigis. Iya. Jadi yang memuji Jokowi itu adalah mereka-mereka yang mencari jabatan ya kan. Cuma saya udah muji-muji beribu-ribu konten loh. Total ya, saya membuat konten di channel ini maupun di channel sebelumnya itu total ada 3.000 konten loh. Dan semuanya itu pro Jokowi karena saya menganggap Jokowi adalah satu-satunya presiden yang sampai saat ini masih bersih ya, tidak ternodai apapun dan dia pro rakyat gitu loh. Makanya saya ya bisa dikatakan lah ternak Mulyono begitu ya. Tapi nggak dapat jabatan juga gitu loh. Dan sekarang Prabowo yang memuji-muji Jokowi. Minta jabatan apa lagi? Dia mah orang nomor 1 di Indonesia. Minta jabatan di PBB. Astagfirullah. Lanjut. Waduh, Pak Prabowo, jangan begitu, Pak. Nanti anak-anak Abah sama anak emak nggak terima. Bapak puji-puji warisan Pak Jokowi, ya kan? Mereka mana mau anggap warisan Pak Jokowi pembangunan, ya kan? Pembuatan jalan, pembuatan kereta cepat, tol laut,
kemudian ada palaparing. Mereka mana mau mengakui itu gitu loh. Di mata mereka Pak Jokowi tidak ada kontribusi, Pak. Pecahlah Pak dengan Pak Jokowi, ya. Itu kemauan mereka, begitu loh. Bikin statement-statement singgung-singgung dikit, begitu kan? Supaya senang anak-anak Abah ini. Anak-anak Abah. Hei, sehat anak-anak Abah? Hah? Anak emak, sehat anak emak? Memang warisan Pak Jokowi akan kita rasakan dalam masa-masa yang akan datang. Sekarang sampai masa yang akan datang. Ya jalan itu ratusan tahun, bos. Sama kayak jalanan Pantura itu, ya. Dadah anak Abah, anak emak. Iyalah, ya. Jadi saya berharap sebetulnya Pak Prabowo itu jangan terlalu memuji-muji Jokowi lah. Buatlah kaum pembenci itu sedikit senang gitu kan. Jadi pura-pura ya bersitegan, pura-pura pecah kongsi gitu kan. Biar kaum pembenci itu sedikit ya senang sikit lah gitu. Jangan mereka udah bikin narasi ke sana kemari bahwa Prabowo dan Jokowi ini sudah pecah kongsi, sudah tidak saling membutuhkan, Jokowi sudah dibuang oleh Prabowo. Prabowo malah muji-muji Jokowi. Gini ini kan membuat mereka yang selama ini sudah sakit hati kelojotan semakin setruk massal kan begitu. Lanjut. Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi membuat gerombolan pembenci ini semakin depresi dan patah hati, teman-teman. Kenapa? Kalau kalian perhatikan, gerombolan pembenci ini kan setiap hari bahu-membahu menyerang Pak Jokowi, menyerang Mas Wapres Gibran, mulai dari isu ijazah palsu sampai hutang kereta cepat Wush. Ada kelompoknya Roy Suryo CS, ada kelompoknya Purnawirawan atau Petisi 100, ada kelompoknya para pengamat-pengamat politik yang memang benci terhadap Pak Jokowi. Di sana ada Slamet Ginting, ada Said Didu, ada Prof yang mantan dubes yang dipecat itu, teman-teman, dan lain sebagainya. Ini kan para pengamat yang memang kalau kita lihat ya, dan kita dengarkan omongan-omongan mereka, memang tidak pernah positif terhadap Pak Jokowi. Tapi alih-alih harapan mereka bisa merusak hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, malah Pak Prabowo memuji Pak Jokowi di sela-sela pidato beliau di sidang kabinet kemarin. Ini kan membuat mereka semakin kelimpungan. Teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas-fakultas ekonomi dunia. Dan ini saya harus katakan salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Wow. Harus kita akui, mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota, sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi. Ini jangan dianggap remeh. Banyak negara yang hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Industrinya bagus, inflasinya sangat tinggi. Argentina saya kira yang begitu optimis 1-2 tahun yang lalu, kondisinya saat sekarang juga tidak bagus. Dan banyak negara yang inflasi masih sulit untuk dikendalikan. Apa nggak ada lagi Pak Prabowo yang bisa dipuji selain Pak Jokowi? Kalau ada, ya mending yang lain aja ya. Hitung-hitung menghormati hati dan perasaan. Menghormati hati dan perasaan kaum pembenci gitu loh ya. Saya ngerasa Pak Prabowo ini nggak punya hati gitu loh. Kurang bisa menjaga perasaan, ya kan? Karena seharusnya Pak Prabowo ini ya itu menjaga perasaan, bukan hanya menjaga perasaan para pendukungnya dan juga Jokowi, tetapi juga harus menjaga perasaan para pembenci Jokowi.
yang berharap Prabowo Gibran itu pecah kongsi. Kalau seperti ini ceritanya, kan mereka itu kelojotan gitu loh, guling-guling di lantai. Kalau sekedar guling-guling di lantai sih sebetulnya nggak masalah. Kalau sampai stroke massal itu yang bahaya. Lanjut. Mungkin saya melihat, mungkin Presiden Prabowo sudah dapat bocoran buku Jokowi White Paper, Mas. Karena di situ kan saya ulas tentang neuroscience perilaku ya, bahwa wajah ini adalah sebuah dokumen yang tidak bisa berbohong gitu ya. Justru dengan bagaimana Presiden Prabowo itu menerima Pak Joko Widodo ini di rumah beliau, di rumah pribadi beliau, maka publik diminta untuk melihat dengan saksama apa bahasa tubuh, apa bahasa wajah yang muncul pada pertemuan itu. Dan ini kita belajar, dan saya harapkan juga masyarakat juga bisa dengan mudah belajar melalui buku Jokowi White Paper ya, karena ada banyak bab yang saya tulis tentang hal itu. Nah, Saya bersatu dengan Pak Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau. Tapi saya tidak pernah benci dengan beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau, saudara. Dan saya tidak malu-malu mengatakan, saya saksi beliau berjuang untuk rakyat Indonesia. Beliau berjuang setiap hari untuk rakyat Indonesia. Saya tidak malu-malu. Saya tidak menjilat, saya tidak mengolor, saya tidak. Saya diajarkan oleh ustadz saya, guru-guru saya, katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan kita teruskan budaya-budaya fitnah, menghujat, mengejek, mencaci maki, itu budaya yang tidak baik. Kita tinggalkan. Kita berpikir yang baik, kita bertutur kata yang baik, kita berbuat yang baik. Itu yang diharapkan oleh rakyat kita, teman-teman. Aduh, Pak Wowo. Begitu apanya ya, kejamnya dirimu ya kan, membungkam mulutnya si dokter mangkrak. Udah si dokter mangkrak dengan bangganya ya kan, bahwa Pak Wowo sudah mendapatkan bocoran terkait Jokowi White Paper ya kan, karena seolah-olah si dokter mangkrak ini mata sebagai seorang pengamat psikologi. Nggak taunya si Wowo malah memuji-muji Pak Wiwi. Ini ya, kalau orang normal ya, itu besar kemungkinan akan membeli racun tikus. Buat apa bang ya? Buat ngeracun tikus lah. Aduh, mangkrak kasihan kali aku sama kau itu. Aduh, dibungkam mulut kau itu sama sama Prabowo langsung. Malu nggak kau itu? Lanjut. Pak Prabowo mengucapkan terima kasih. Indonesia masih dalam pertumbuhan ekonomi di 5%. Ini jurus dari Pak Jokowi, dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi. Pak Prabowo memberi contoh untuk mengucapkan terima kasih ke Presiden ke-7 Republik Indonesia. Terima kasih juga buat lu yang masih tetap setia mantengin akun gue dan ngoceh-ngoceh ngomel-ngomel di tempat ini. Tetap semangat. Jangan lupa follow biar lu kagak ketinggalan apa yang gue bacotin. Lu kagak demen kan? Iyalah ya. Jadi sebetulnya memang Pak Prabowo itu ya harus berterima kasih kepada Pak Jokowi, dan menurut saya bukan hanya Pak Prabowo ya kan, tetapi seluruh rakyat Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, karena hanya baru di pemerintahan Prabowo ya, baru di pemerintahan Jokowi ya, yang namanya apa itu, pembangunan di Indonesia ini merata, tidak hanya di Jawa saja tetapi juga merata di Indonesia Timur ya kan, bahkan di Aceh ya kan. Padahal Jokowi itu kalah di Aceh ya, tetap pembangunannya juga dilakukan gitu loh. Tapi ya menurut saya
terima kasihnya nggak usah disampaikan gitu loh Pak, biar para ternak onta, ternak kebo itu nggak kelojotan. Lanjut. Pengakuan jujur JK terhadap keberhasilan Jokowi dalam mengelola negara sehingga Indonesia perlahan lolos dari beban utang peninggalan era SBY dan Soeharto yang telah membuat Indonesia harus menanggung utang hingga 6.000 triliun dengan dalih subsidi yang hanya memperkaya dirinya sendiri dan konco-konconya. Silahkan Anda menyimak sampai selesai agar kita paham mengapa kini Indonesia perlahan menjadi negara hebat di Asia dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama di era Joko Widodo. Perjuangan moral Jokowi bagi Indonesia. Kala itu, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, dalam sambutannya di acara Simposium Ekonomi di MPR Senayan, mengatakan bahwa ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah era Soeharto dan SBY sehingga menghabiskan anggaran 6.000 triliun rupiah. Kebijakan itu menjadi salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia dari negara-negara tetangga. Satu kebijakan era Soeharto dan satu lagi era SBY. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, tidak ada riak yang berarti untuk menghentikannya. Saat Soeharto jatuh, tatkala fundamental ekonomi yang disimpan rapat bertahun-tahun terbuka lebar oleh aksi George Soros terkuak. Nyatanya 10 tahun kita menyimpan data busuk dan kebohongan. Tidak ada kekuatan ekonomi secara nyata. Tidak ada. Soeharto tidak punya rencana hebat untuk membuat Indonesia hebat dalam sektor ekonomi, kecuali hanya menggali lubang sedalam-dalamnya melalui hutang tanpa rencana real untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Dari jumlah hutang yang digali Soeharto, hanya 30% yang digunakan untuk membangun Indonesia. Selebihnya habis dikorupsi oleh mereka yang menopangnya menjadi penguasa selama 32 tahun. Akibat kebijakan yang diambilnya sebelum jatuh adalah menandatangani LOL dengan IMF sebagai blank check yang harus diselesaikan oleh rezim setelahnya. Beban masalah yang ditinggalkan Soeharto kalau dikurskan sekarang dan ditambah dengan bunga obligasi rekap mencapai 3.000 triliun rupiah. Ya, itu adalah ya pernyataan JK pada beberapa tahun yang lalu ya, ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Walaupun kita juga tahu bersama sebelum Jokowi menjadi presiden, ketika Jokowi masih menjadi gubernur Jakarta pada saat itu, JK juga pernah menyerang Jokowi habis-habisan dengan mengatakan bahwa kalau Jokowi jadi presiden, rusak bangsa dan negara ini. Kurang lebih seperti itulah, ya kan? Kalau saya ingat seperti itu. Dan saya masih ingat pernyataan itu pada saat itu karena saya sedang nonton televisi, nonton berita. Ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.